Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengadakan praktek coaching, yang mana saya Beni Saputra sebagai coach dan Ibu Dharma Aswita sebagai coach, yang mana topik pembahasan kita ataupun topik coaching kita pada hari ini adalah bagaimana cara mencari solusi akan pembelajaran di dalam kelas. Baik, yang mana anak-anak sering ribut di saat jam belajar. Baik Bu, kita mulai Bu ya. Assalamualaikum Bu Wita, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Wita, maaf mengganggu waktunya. Bisa saya meminta waktu sebentar? Iya, tidak apa-apa Pak. Bisa Pak. Apakah ada hal khusus yang ingin didiskusikan Pak? Ini Bu, saya ingin sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi dalam kelas, mengenai situasi kelas saat proses pembelajaran. Baik Pak. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai pada sesi tanya jawab sesi coaching ini Pak? Tujuannya saya ingin mendapatkan ide ataupun solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu Pak. Baiklah Pak. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai? Saya ingin siswa saya tidak mengganggu temannya ataupun membuat keributan di saat jam belajar, Bu. Begitu. Kira-kira permasalahannya seperti apa ya Pak? Coba ceritakan kendala yang Bapak hadapi pada saat ini Pak. Baik Bu, begini, di kelas saya itu ada murid yang suka mengganggu temannya dan seringkali membuat keributan sehingga membuat teman-temannya tidak nyaman dalam belajar di kelas. Oh, seperti itu, Pak. Lalu apakah Bapak sudah mencari penyebabnya? Karena kenapa murid itu dapat bisa mengganggu temannya hingga membuat keributan, Pak? Sudah Bu, setelah saya coba perhatikan, sepertinya mereka ini bosan belajar pada siang hari. Jadi, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, mereka mengganggu temannya yang sedang belajar hingga membuat keributan di kelas. Begitu, Pak. Jadi mereka membuat keributan guna menghilangkan rasa bosannya ya, Pak ya? Apakah Bapak sudah tahu faktor penyebab itu terjadi, Pak? Mungkin karena bosan belajar pada siang hari, agar mereka tidak mengantuk, mereka mencari cara untuk menghilangkan rasa bosan itu dengan cara mengganggu temannya atau membuat sedikit keributan. Dan mungkin saya juga belum memetakan kebutuhan belajar siswa tersebut, dan saya juga belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas secara konsisten. Oh begitu Pak. Kira-kira dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan, kalau boleh saya tahu skala nilai Bapak kira-kira di angka berapa Pak? Dari 1 sampai 10, saya rasa angka 7 kali Bu. Baik Pak, selama ini apakah Bapak sudah mencari solusi dari permasalahan yang Bapak lakukan? Sudah Bu, saya sudah mencoba ice breaking dan metode pembelajaran yang bervariasi, namun tidak konsisten Bu. Oh begitu Pak. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwa Bapak sudah melakukan yang terbaik
ice breaking, melakukan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, hanya saja belum konsisten yang Bapak lakukan dalam pelaksanaannya ya, Pak. Oh ya, Pak, seberapa besar harapan Bapak untuk anak Bapak nantinya, Pak? Kita lanjutkan ya, Iya, Bu. Pak. Maaf, Bu. Eee, iya, tidak apa-apa, Pak. Jadi begitu ya, Pak, dari penjelasan Bapak saya ulangi ya, Pak. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan dapat saya simpulkan bahwa Bapak sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan ice breaking, sudah melakukan, memberikan metode pembelajaran yang bervariasi, namun hanya saja tidak konsisten ya, Pak, nah dalam pelaksanaannya. Oh iya, Pak, seberapa besar harapan Bapak untuk anak Bapak nantinya, Pak? Harapan, ya, saya mau anak menurut saya itu memiliki sikap yang saling peduli, saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman serta bersemangat dalam belajar. Oh, begitu, Pak. Tadi Bapak sudah tahu kan faktor-faktor penyebab masalahnya, dan kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Saya akan melakukan pemetaan kebutuhan pada siswa saya, lalu merancang proses pembelajaran berdiferensiasi yang dapat konten, proses, dan produk yang bervariasi dalam pembelajaran. Saya juga akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka yang dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid melalui segitiga institusi. Oh, berarti analisis kebutuhan, perencanaan pembelajaran, serta komunikasi positif ya, Pak, melalui segitiga restitusi. Oh, luar biasa sekali, Pak. Langkah yang Bapak ambil itu sudah bagus, dan menurut, Bapak, dari langkah yang Bapak susun, apa peluang yang dapat Bapak ambil, Pak? Harapan saya mereka nantinya akan memiliki kesadaran intrinsik sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu temannya, tidak lagi menimbulkan keributan, serta bersemangat lagi dalam belajar. Jadi rasa bosan taksi dengan dan tidak mengganggu temannya. Luar biasa sekali ya, Pak, ya. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan analisis, merancang perencanaan pembelajaran, dan pendekatan personal melalui segitiga restitusi kepada murid Bapak? Ya, mungkin setiap kali ada kesempatan saya di sela-sela kegiatan belajar saya akan menanamkan nilai kebajikan, dan di waktu istirahat juga saya mencoba menanamkan nilai kebajikan, dan pokoknya setiap ada kesempatan, Bu, saya akan mencoba menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Berarti melihat situasi dan kondisi ya, Pak, ya, saat waktu luang dan saat ada kesempatan juga ya, Pak. Baiklah, Pak, apakah komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Bapak terapkan ini, Pak? Tentunya saya akan lakukannya secara kontinu atau berkelanjutan sampai ada perubahan dengan diri murid saya ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, Pak. Lalu siapa saja yang Bapak libatkan dalam membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini, Pak? Tentu saja saya akan mengharapkan bantuan dari kepala sekolah dan juga teman sejawat agar
kita bisa bersama-sama membimbing dan mengarahkan anak tersebut agar mereka memiliki sikap dan nilai-nilai kebajikan dan bersemangat dalam belajar. Berarti kolaborasi ya Pak, yang Bapak terapkan tersebut. Lalu Ya. bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan di kelas dan di sekolah. Meminta kepala sekolah serta teman sejawat untuk menjadwalkan supervisi dan supervisor terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan ke depannya, sehingga saya dapat melakukan refleksi terhadap cara mengajar saya, Bu. Baik Pak, berarti ke depannya Bapak akan menanamkan nilai-nilai kebajikan melalui segitiga restitusi dan menjalin kolaborasi dengan baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat ya Pak ya? Iya, Bu. Baiklah Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah bercerita dengan saya Pak dan berbagi pengalamannya Pak? Alhamdulillah, saya sudah cukup lega, Bu. Insya Allah saya bisa menghadapi murid saya ke depannya dan membimbing anak murid saya menjadi lebih baik dan bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah ya Pak, tetap semangat dalam mendidik anak-anaknya ya Pak. Ya, insya Allah, Bu. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada saya Pak? Saya rasa cukup di sini dulu, Bu. Dan saya ingin terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan. Iya, sama-sama Pak. Semoga di lain waktu kita dapat berbagi kembali, berbagi cerita dan sharing lagi ya Pak ya. Oke, ya Bu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kita akan mengadakan praktek coaching yang kedua, yaitu saya sebagai coach dan Ibu Dharma Aswita sebagai coach. Ya, silakan Bu. Baiklah, di sini saya berperan sebagai coach, di mana permasalahan di dalam kelas ada beberapa siswa yang main-main dalam belajar, serta tidak disiplin dalam menyelesaikan tugasnya. Baik, akan saya langsung mulai saja ya Pak. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu, baik Bu Mita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik juga Pak. Maaf Pak mengganggu waktu Bapak. Kira-kira apakah bisakah saya meminta waktu Bapak sebentar Pak? Oh ya boleh Bu, nggak apa-apa. Silakan Bu. Ada apa Bu? Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan? Begini Pak, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Mengenai permasalahan ini, tepatnya pada saat proses belajar mengajar di kelas. Apakah Bapak berkenan membantu saya Pak? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu. Iya, Pak. Itu yang saya harapkan, Pak. Oke, baik. Kita mulai, Bu ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai pada sesi tanya jawab kita hari ini? Tujuan saya mendapatkan ide atau gagasan atau solusi yang tepat dalam permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Oh, begitu. Baik. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai? Saya ingin siswa saya fokus dalam belajar, Pak. Juga tidak main-main lagi dalam belajar. Kemudian
siswa saya dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati, Pak. Oh, jadi begitu. Kira-kira permasalahannya seperti apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan kepada saya, kendala apa yang Ibu hadapi saat ini? Begini Pak, setiap kali proses pembelajaran berlangsung, siswa saya sibuk dengan kegiatannya Pak. Sibuk dengan kegiatannya masing-masing ya Pak. Ada yang mengobrol dengan temannya, ada yang tidur-tiduran. Ketika saya berikan tugas, ada yang tidak menyelesaikannya dengan tepat waktu Pak. Tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Padahal mereka telah sepakat untuk menyelesaikan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, apakah Ibu sudah mencari tahu penyebabnya? Kenapa siswa Ibu itu main-main, tidur-tiduran, serta tidak disiplin dalam mengerjakan tugas? Bisakah Ibu jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini? Sudah Pak, saya coba perhatikan sepertinya mereka kurang termotivasi dalam pembelajaran Pak. Selain itu, mereka kurang menyukai pembelajaran yang dominan, tanya jawab ya Pak ya. Hal ini saya temukan ketika saya mencoba untuk melakukan diskusi kelompok, malah ada sebagian siswa saya yang bersemangat dan aktif dalam belajar, serta menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu Pak. Dan menurut saya model yang saya gunakan belum bervariasi, Pak. Kemudian saya juga belum memetakan kebutuhan belajar siswa saya, Pak. Jadi terkadang saat saya menggunakan model ceramah, siswa saya tidur-tiduran lagi, seperti itu, Pak. Oke, begitu ya, Bu ya. Kira-kira dalam proses pembelajaran, apa yang Ibu Wita lakukan dan skala nilai angka berapa yang kira-kira nilai pembelajarannya? Menurut saya kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, saya rasa saya berada di angka 7, Pak. Oke. Kalau boleh saya tahu, Bu, apakah selama ini Ibu sudah mencoba mencari solusi dari permasalahan ini? Sudah, Pak. Saya sudah melakukannya, saya menyelingi dengan ice breaking, sekali-sekali saya juga menggunakan metode dan model pembelajaran bervariasi melalui diskusi kelompok, tapi hanya sebagian besar yang aktif, Mbak. Sebagian lagi akan bermain-main dan tidak menyelesaikan tugasnya lagi, Pak. Dan seperti itu, Pak. Oke, kira-kira apa kegiatan yang Ibu lakukan setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja Ibu melakukan ice breaking ataupun diskusi kelompok dan sebagainya? Saya menyadari Pak, apa yang saya lakukan ini memang belum konsisten Pak. Kadang saya melakukannya diskusi kelompok, kadang saya menggunakan model bervariasi. Apalagi saya mengajar di kelas 6 Pak, apalagi di saat jadwal padat itu saya kebanyakan berceramah saja Pak. Itu yang menyebabkannya anak-anak saya tidur-tiduran dan malas-malasan Pak. Kurang rutin saya melakukannya Pak. Oke, dari sini saya bisa simpulkan Ibu sudah melakukan terbaik, namun kurang konsisten. Ya Bu ya, kira-kira seberapa besar harapan Ibu untuk anak Ibu nantinya? Harapan saya, siswa saya dapat fokus lagi dalam belajar, bersemangat dalam belajar, termotivasi dalam belajar, serta dapat menyelesaikan tugasnya dengan disiplin dan dengan penuh tanggung jawab, Pak. Oke, Ibu sudah menjelaskan harapan Ibu, dan Ibu juga sudah tahu faktor penyebab masalahnya. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut?
Saya akan melakukan, analisis kebutuhan terhadap siswa saya terlebih dahulu, Pak. Melakukan pemetaan pembelajaran, dimulai dari, kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajarnya. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi serta, terintegrasi dengan KSE, Pak. Kemudian saya juga akan melakukan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, lalu saya juga akan melakukan pendekatan personal kepada siswa saya melalui segitiga restitusi, Pak. Oh, berarti analisis kebutuhan dan perencanaan pembelajaran yang serta komunikasi positif yang Ibu rencanakan itu luar biasa sekali. Jadi langkah yang Ibu ambil itu sudah bagus, dan menurut Ibu dari langkah yang Ibu susun tadi, apa prioritas utama yang Ibu lakukan? Rencana saya akan melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, Pak. Setelah melakukan analisis kebutuhan, yang kedua merancang modul ajar, baru selanjutnya melakukan segitiga restitusi, Pak. Ya, itu luar biasa sekali, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan analisis, merancang perencanaan, melakukan pendekatan personal kepada murid? Barangkali saya akan melakukannya di sela-sela waktu senggang saya, Pak. Ketika saya tidak ada jam mengajar, saya akan melakukan segitiga restitusi, dan di saat jam istirahat saya juga akan melakukan analisis kebutuhan serta merancang modul ajar, Pak. Setiap ada kesempatan ya, Pak. Oke, Bu, lempar lagi saya tuh Ibu ini. Baiklah, kita ulangi lagi Bu ya, kemudian kita lanjutkan. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan perencanaan yang akan Ibu lakukan ke depannya, seperti melakukan analisis, kemudian merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE, serta melakukan pendekatan personal dengan segitiga restitusi. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini? Komitmen saya tentu saja saya akan melakukannya secara terus-menerus sampai ada perubahan dalam diri saya, Pak, ke arah yang lebih baik. Tentunya secara konsisten akan saya lakukan, Pak. Oke, baik Bu. Siapa saja yang ingin Ibu libatkan dalam membantu menjalankan komitmen ini, Bu? Tentu saja saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat agar sama-sama membimbing anak-anak saya serta menerapkan nilai-nilai kebajikan serta fokus dalam belajar, Pak. Berarti melakukan kolaborasi ya, Bu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam penanaman nilai-nilai kebajikan, kemudian meminta kepala sekolah dan serta teman sejawat untuk menjadwalkan supervisi dan observasi ya Pak selama proses pembelajaran yang saya lakukan, sehingga dengan adanya supervisi dari kepala sekolah, observasi dari teman sejawat, saya dapat melakukan refleksi diri dalam memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oke, jadi Ibu ke depannya akan terus menanamkan nilai kebajikan kepada murid dan menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat ya, Bu? Iya, Pak. Oke, bagaimana perasaan Ibu pada hari ini setelah bercerita dengan saya dan berbagi pengalaman dengan saya? Alhamdulillah lega, Pak. Insya Allah saya bisa menghadapi murid saya ke depannya. Semoga siswa-siswa saya fokus dalam belajar dan juga bersemangat dalam belajar, Pak. Oke, Alhamdulillah. Ibu tetap semangat ya.
dalam mendidik anak-anaknya. Ya, insya Allah, Pak. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Itu saja. Terima kasih ya, Pak, atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, Pak. Oke, sama-sama Bu. Di lain waktu kita bisa berbagi kembali. Ya, Pak. Semoga seperti itu ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi umpan balik, Bu ya. Melakukan refleksi diri latihan coaching. Oke, kita mulai dari saya atau dari saya, Pak. Dari Ibu dulu ya. Oke. Silakan. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan melakukan refleksi diri mengenai praktik coaching yang telah dilakukan bersama rekan saya, Bapak Beni Syaputra. Di sini saya berperan sebagai coach. Nah, untuk refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, yaitu apa sudah sesuai semuanya, sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, yang perlu ditingkatkan tentu saja saya akan melakukan menjalankan praktik coaching ini apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, kemudian agar saya terbiasa nantinya dalam melaksanakan praktik coaching ini. Untuk yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu dengan mendengarkan dengan seksama, konsentrasi, mendengarkan aktif, serta memberikan respon kepada rekan saya. Nah, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk dalam memperbaiki dan meningkatkannya adalah terus berlatih dan mempraktikkan coaching ini di dalam kehidupan di sekolah saya, seperti itu. Nah, umpan balik dari coach saya yaitu, Bapak, bagaimana perasaan Bapak saat di coaching, Pak? Alhamdulillah saya sangat senang karena saya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, serta mendapatkan masukan dan motivasi dari coach, sehingga kedepannya saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak murid saya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas umpan baliknya, Pak. Itulah refleksi dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Beni. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mencoba merefleksikan diri latihan coaching. Yang mana pertama, coaching ini berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan kita, yaitu tujuan identifikasi dan tanggung jawab. Kemudian yang perlu saya perbaiki di latihan coaching ini mungkin bagaimana cara mengembangkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu membantu coach dalam memberikan permasalahan atau bercerita tentang permasalahan yang dihadapi di kelasnya. Dan agar saya tetap dalam kondisi prevent atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, saya akan berusaha fokus dan mendengarkan dengan baik situasi yang terjadi pada coaches dan memberikan pendekatan yang baik sehingga berjalan dengan lancar
dan yang akan saya perbaiki atau yang saya akan tingkatkan ke depannya adalah saya akan terus berlatih dalam melakukan coaching dan juga berlatih dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa membantu coach ataupun teman sejawat dalam menyelesaikan ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di kelasnya. Rasa demikian dulu Bu, cukup. Baik, kira-kira ada yang mau ditambahkan Bu Dharma? Perasaan saya sebagai coach ya Pak ya. Iya, apa ya tanggapan Ibu sebagai coach ya? Tanggapan saya sebagai coach, saya merasa lega, saya merasa bahagia telah melakukan coaching dengan Bapak. Saya merasa menemukan ide, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, agar kedepannya saya dapat memperbaikinya, Pak. Sangat lega sekali perasaan saya, Pak. Berarti sama-sama Bu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini latihan coaching kita. Marilah kita menutup dengan mengucapkan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.